Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPDE, di sini saya akan membahas materi pembelajaran dari topik 12 sampai topik 15, yang dimana kita akan membahas topik 12 yaitu uang dan bank, topik 13 jumlah uang beredar dan kebijakan moneter, topik 14 ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan topik 15 membahas tentang ekonomi pembangunan. Yang pertama-tama kita masuk ke topik 12. Topik 12 ini ada uang dan bank. Pengertian uang itu sendiri adalah alat ukur yang diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, uang itu sendiri menurut nilainya dibagi menjadi dua. Ada uang penuh dan juga uang tanda. Uang penuh itu adalah nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nilai nominal sama dengan juga nilai intrinsiknya. Lalu yang kedua, uang tanda. Itu artinya berarti nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan. Maka nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama ada faktor besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua, cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Lalu yang ketiga itu ada motif masyarakat dalam memiliki uang. Dan yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin sering melakukan transaksi. Yang kedua, struktur ekonomi negara industri, peredaran uang lebih cepat dari negara agraris. Lalu faktor yang terakhir itu ada semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin banyaknya uang beredar. Lalu yang kedua ada bank. Pengertian bank itu sendiri adalah badan usaha yang menimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Nah, jenis-jenis bank itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bank sentral dan juga bank umum. Bank sentral itu sendiri adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan juga sistem finansial secara keseluruhan. Lalu bank kedua, bank umum. Bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu kita masuk ke topik 13, yang dimana dibahas tentang jumlah uang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar itu sendiri adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang fundi, koin dalam saldo rekening giro maupun rekening tabungan. Nah, kebijakan moneter itu pengertian dari kebijakan moneter menurut Muhammad Natsir adalah upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter. Lalu menurut Perry Wirgio, ia berpendapat bahwa kebijakan moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonominya. Lalu ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian, caranya dengan menurunkan suku bunganya. Lalu kebijakan moneter kontraktif, kata lainnya kebijakan uang ketat, adalah
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Lalu kita masuk ke topik ke-14. Topik 14 di sini akan membahas ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian dari ekonomi pembangunan itu sendiri adalah ekonomi pembangunan dapat kita artikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Nah, ilmu ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi dari proses pembangunan dalam negara penghasilan rendah. Lalu ada tujuan dari ekonomi pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Yang ketiga, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, untuk mengurangi tingkat pengangguran. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan sektor teknologi dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri, menurut Adam Smith, ia berpendapat bahwa suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Lalu Sadono Sukimo juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi negara. Nah, hal ini biasa kita sebut laju pertumbuhan ekonomi. Dan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contohnya ada faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi, dan juga faktor politik dan administrasi pemerintah. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ciri-cirinya yang pertama, terjadinya laju pertumbuhan penduduk serta per kapita yang cepat. Meningkatnya produktivitas masyarakat, terjadinya urbanisasi dalam suatu negara, dan yang terakhir itu adanya perubahan struktural yang signifikan. Lalu kita masuk ke topik 15, yang dimana kita akan membahas tentang ekonomi pembangunan. Menurut Rustan pada tahun 1000 salah. Lalu selanjutnya kita masuk ke topik 15, di mana di sini akan membahas tentang ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan menurut Rustan pada tahun 2019, ia berpendapat bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara menghitung peningkatan penduduk serta pemerataan pendapatan penduduk di suatu negaranya. Nah, fungsi dari ekonomi pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan nasional. Yang kedua, fungsinya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Fungsi yang ketiga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang keempat untuk mendatangkan bantuan baik dari dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkan upaya dalam taraf hidup masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada ruang lingkup ekonomi pembangunan, yang dimana ada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembentukan modal, dan juga bantuan dari luar negeri. Cukup sekian materi dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada penjelasan yang dikurangi mengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.